Perkenalkan, saya Nazian Labib, Teknik Komputer dengan NPM 240687102. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas homework, yaitu yang ini adalah new member registration. Saya deklarasi full name, status, age, username, dan password semuanya bernilai non. Nah, non di sini adalah berarti tidak memiliki nilai. Lalu untuk kode utamanya adalah di sini saya memasukkan nilai dari full name, status, age itu terlebih dahulu. Nilainya itu dari get data. Nah, get data ini adalah function. Nah, di sini functionnya berisi tentang input untuk full name, status, dan age. Lalu dia akan mereturn full name, status, dan age yang hasil input dari user tersebut. Lalu di sini dilakukan pengecekan apakah function dari eligible dengan parameter status dot lower. Di sini saya menggunakan lower untuk menghindari case di mana input dari user itu ada yang uppercase. Lalu parameter keduanya adalah age, yaitu umurnya. Di sini function eligible dengan parameter status dan age. Jika status itu sama dengan student dan age-nya lebih besar dari sama dengan 21, maka return-nya adalah true. Jika tidak, maka return-nya adalah false. Di sini jika true, maka if-nya akan dijalankan. Jika false, maka yang dijalankan adalah else-nya. Jika true, maka dia akan memanggil function get username and password. Di sini function get username and password saya deklarasi check. Di sini check digunakan untuk menghentikan while loop-nya. Di sini saya pertamanya nilai dari check adalah true, lalu while-nya akan dijalankan. Lalu di sini terdapat out display peringatan saja. Lalu di sini user akan menginputkan username dan passwordnya. Nah, jika username, huruf pertama dari username itu sama dengan huruf pertama dari full name dan panjang dari password itu lebih dari sama dengan 8, maka while loop-nya akan berhenti karena check itu nilainya sama dengan false. Jika tidak, maka while loop-nya tidak berhenti dan akan mendisplay bahwa di sini ada kesalahan. Karena di sini harus memenuhi dari syarat yang dari node ini. Di sini contohnya. Dengan student dan umurnya adalah 21, maka dia akan meminta username. Kalau dia adalah student namun umurnya tidak lebih dari sama dengan 21, maka dia akan tidak eligible. Lalu untuk tugas kedua, yaitu ada total price calculator. Di sini saya deklarasi furniture, price, week. Di sini tiga-tiganya adalah array dan isinya masih kosong. Di sini program utamanya dari deklarasi n sama dengan nilainya itu adalah input dari user berapa banyak furnitur yang user ingin beli. Lalu di sini display masukkan nama dari furnitur dengan price-nya dan week-nya. Lalu di sini saya deklarasi total price dan total week, nilainya sama dengan 0 semuanya. Lalu di sini saya menggunakan for loop dari 0 sampai kurang dari n. Lalu di sini mendisplay furnitur ke i. Ke ini berarti nanti melihat ini furnitur keberapa. Lalu memasukkan input dari user ke dalam array furnitur.
di sini kode di sini berjalan untuk memasukkan input dari user ke array yang ini, furnitur, price, dan week. Lalu di sini saya menambahkan total price agar setiap loop itu total price dan total week-nya terupdate. Lalu di sini deklarasi fix total price itu nilainya adalah function getTax untuk mendapatkan pajak, harga pajaknya. Lalu di dalam parameter getTax saya menggunakan function getDiscount di sini untuk mendapatkan berapa diskon yang didapat oleh user. Lalu di dalam function getDiscount terdapat dua parameter. Yang pertama adalah price, yang kedua adalah weight atau beratnya. Di sini yang price, total price ditambah mendapatkan harga dari total berat dari furnitur tersebut. Function getPrice by weight, parameternya adalah weight. Jika weight-nya lebih besar dari sama dengan 30, maka harganya adalah 200.000. Jika weight-nya lebih besar dari sama dengan 20, maka price-nya adalah 150.000. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka harganya adalah 100.000. Kalau sudah didapat, maka ini tinggal ditambah. Lalu yang kedua, total week-nya, yaitu berapa berat dari semua furnitur tersebut. Lalu di sini function getDiscount, parameter pertamanya adalah price, parameter keduanya adalah week. Jika price itu lebih besar dari sama dengan 200 juta dan week-nya price-nya itu lebih besar dari 20 juta dan week-nya lebih besar dari sama dengan 40 kilo, maka price-nya adalah diskonnya sebesar 5%. Berarti di sini ini. Lalu ngecek kondisi kedua, dan jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka dia akan else. Lalu setelah didapat dari nilai dari function getDiscount, maka kita tinggal memanggil function getTax. Di sini parameternya adalah price. Jika harganya lebih besar dari 15 juta, maka pajaknya adalah 10%. Jika harganya lebih besar dari sama dengan 10 juta, maka pajaknya adalah 7,5%. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pajaknya adalah 5%. Lalu yang terakhir adalah mendisplay berapa total price-nya tersebut. Seperti ini contoh inputnya. Di sini saya menginput dua furnitur. Yang pertama adalah sofa dengan harga 15 juta dengan beratnya 35 kilo. Yang kedua adalah furnitur meja dengan harganya adalah 5 juta, beratnya adalah 15 kilo, maka total price-nya adalah 21.109.000. Ini sudah termasuk dari pajak, diskon, dan biaya ongkosnya. Sekian dari saya, terima kasih.